Selamat datang kembali di channel Ruang Jenius. Jadi di video ini teman-teman kami akan membahas soal tes ujian panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Jadi soal-soal ini diprediksi bakal keluar pada seleksi pada tahun 2024 ini. Langsung saja ke soal nomor 1. Catatan dalam sejarah pemilu, persoalan dana kampanye sudah muncul sejak. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A. Bahwa catatan dalam sejarah pemilu, persoalan dana kampanye sudah muncul sejak tahun 1955. Lanjut ke soal nomor 2. Dalam sejarah pemilihan umum tahun 1955, dikenal istilah PPI. Apa kepanjangan dari PPI? Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B. Bahwa kepanjangan dari PPI adalah Panitia Pemilihan Indonesia. Soal nomor 3, PPI di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Bahwa PPI di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Soal nomor 4, Angkatan Perang dan Polisi tidak lagi diberikan hak pilihnya sejak. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Bahwa Angkatan Perang dan Polisi tidak lagi diberikan hak pilihnya sejak pemilu Orde Baru. Soal nomor 5. Salah satu tujuan utama pemilu tahun 1955, pidato Soekarno 17 Agustus 1954 adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah A. Bahwa salah satu tujuan utama pemilu tahun 1955, pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1954 adalah memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante untuk menyusun undang-undang tetap. Soal nomor 6. Pada pemilu tahun 1999 terdapat asas demokrasi, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas apa saja? Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Bahwa pada pemilu tahun 1999 terdapat asas demokrasi, jujur dan adil sebagai tambahan terhadapnya, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Soal nomor 7. PPI di kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. Jadi PPI di kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Soal nomor 8. Landasan hukum pemilu Orde Baru adalah kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B. Jadi landasan hukum pemilu Orde Baru adalah kecuali adalah B. TAP MPR nomor 11 garing MPRS garing 1966 tentang pemilihan umum. Soal nomor 9. Ada berapa kali pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru? Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A. Jadi pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru adalah sebanyak 6 kali. Soal nomor 10. Pelaksanaan pemilu Orde Baru di bawah ini kecuali. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah D. Jadi pelaksanaan pemilu waktu Orde Baru di bawah ini adalah anggota TNI dan Polri mendapatkan hak pilih. Soal nomor 11. Setiap calon anggota DPR dan DPRD harus memasuki fase penelitian khusus atau litsus. Tahapan litsus ini dilakukan oleh LPU yang dioperasionalkan oleh. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah C. Jadi tahapan litsus dilakukan oleh LPU yang dioperasionalkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang menjadi tugas pelaksanaan pemilu. Soal nomor 12.
Di bawah ini pernyataan yang benar tentang langkah-langkah menuju pemerintahan konstitusional kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Jadi langkah-langkah menuju pemerintahan konstitusional kecuali pengakuan terhadap asas pemilihan tertutup. Soal nomor 13. Pada masa pemilihan umum Orde Baru, penyelenggara pemilu disebut. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah B. Jadi pada masa pemilu Orde Baru, penyelenggara pemilu disebut dengan lembaga pemilihan umum. Soal nomor 14. Landasan hukum pemilu tahun 1955 adalah. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah A. Jadi landasan hukum pemilu tahun 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR. Soal nomor 15. Pada desain konstitusional pemilu tahun 1999, pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada hari. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah A. Pada desain konstitusional pemilu tahun 1999, pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Soal nomor 16, desain konstitusional pemilu tahun 2004 di bawah ini kecuali. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah D. Bahwa desain konstitusional pemilu tahun 2004 adalah kecuali dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Soal nomor 17, lembaga penyelenggara pemilu yang relatif mandiri dan tidak lagi diisi oleh peserta pemilu terlaksana pada masa pemilu tahun. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah C. Jadi lembaga penyelenggara pemilu yang relatif mandiri dan tidak lagi diisi oleh peserta pemilu terlaksana pada masa pemilu tahun 2004. Sekian, semoga soal-soal ini bisa membuat pedoman untuk belajar dalam seleksi PPK tahun 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.